wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita ketemu dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dan ini adalah pertemuan kita yang pertama ya mengenai materi Hukum Perdata Internasional ini. Dan Hukum Perdata Internasional ini adalah mata kuliah kekhususan ya dari perdata ya, hukum perdata, dan ini merupakan mata kuliah yang wajib di program kekhususan. Kita lihat di sini ya, yang namanya hukum perdata internasional itu ada dua istilah ya. Yang pertama adalah istilah hukum perdatanya, kemudian ada istilah internasionalnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ini ya, bahwa hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur orang dan badan hukum ya. Kemudian kalau internasionalnya itu kelihatannya ada sifat hukum publiknya ya, ada aspek hukum publiknya di sana. Tetapi di sini ketika kita belajar hukum perdata internasional itu sebenarnya tidaklah merujuk kepada sumbernya ya, yaitu internasional. Karena kita ingat dulu ya, yang namanya pelajaran hukum perdata hukum internasional itu ya, itu kan adalah aspek hukum publik ya. Tetapi di sini hukum perdata internasional itu hanya menunjuk kepada fakta-fakta ya, fakta-fakta atau materi, yaitu adanya hubungan-hubungan atau peristiwa yang bersifat internasional atau objeknya yang bersifat internasional ya. Di sini ada beberapa istilah mengenai hukum perdata internasional ya. Ada privat international law, kemudian international privat law, kemudian international privat recht, droit international pri, diritto international privato ya. Dan kita lihat di sini ada beberapa istilah hukum perdata internasional dalam pengertiannya ya. Jadi ada beberapa pendapat hukum ya mengenai apa itu yang dimaksud dengan hukum perdata internasional. Pertama di sini adalah menurut Muchtar Kusuma-Atmaja ya. Jadi yang dimaksud dengan HPI ini atau hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah ya dan asas hukum mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dalam hal ini hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Jadi artinya di sini kalau menurut Muchtar Kusuma-Atmaja, bahwa yang namanya hukum perdata internasional itu adalah tunduk kepada hukum nasionalnya masing-masing ya. Jadi tunduk kepada hukum perdata nasionalnya masing-masing ya. Jadi tidak merujuk kepada aspek hukum internasionalnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang namanya hukum internasional yang bersifat publik itu kan adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, hubungan internasional yang bersifat perdata ya, kalau yang hukum internasional publik ya. Nah, kalau kita lihat persamaannya ya, persamaannya HPI dan hukum internasional sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara ya. Tetapi di sini kalau kita lihat perbedaannya terletak pada sifat hubungan hukum atau persoalan yang diaturnya ya, atau objeknya. Nah, kalau HI ini ya, hubungan internasional atau hukum internasional ini ya, itu kan sifatnya adalah bersifat publik ya, bersifat publik, mengatur hubungan antar negara, sedangkan HPI adalah antara orang perseorangan ya. Jadi itu bedanya ya, dilihat dari objeknya. Jadi kalau HI itu adalah hubungan antar negara ya, yang bersifat biasanya kedaulatan, contohnya misalnya kan
kepemilikan pulau ya. Kemarin sengketa sipadan linggitan antara Malaysia dengan Indonesia. Nah, kalaunya persoalan HPI ini biasanya adalah persoalan menyangkut hukum perdata ya. Bisa kita lihat yang namanya hukum perdata itu di KUH Perdata kan ada 4 buku ya. Jadi ada hukum orang, ada hukum benda, kemudian ada hukum perikatan, dan ada terkait dengan kadaluarsa ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini memang pembahasan dari HPI ini adalah lingkup dari perdata itu sendiri ya. Jadi ada terkait dengan hukum orang, kemudian benda, kemudian adalah hukum perikatan. Tetapi di sini adalah peristiwa yang melintas batas negara ya. Contohnya misalnya ya terjadinya perkawinan ya, kalau dari aspek hukum orang ya, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia ya. Nah, itu ada unsur asingnya ya di dalamnya. Nah, itu disebut sebagai peristiwa hukum perdata internasional ya. Kemudian misalnya terkait dengan persoalan hukum benda ya. Nah, kalau di hukum benda itu yang ada unsur asingnya adalah misalnya PT ya, suatu perusahaan ingin meminjam perusahaan yang berkedudukan di Indonesia ya, yang kemudian meminjam untuk keperluan modal di bank yang ada di Singapura ya, di bank yang ada di Singapura. Kemudian misalnya PT Maju Makmur misalnya kan, yang berkedudukan di Indonesia ini, yang meminjam uang di bank yang ada di Singapura, yang menjaminkan berupa hak tanggungan ya, berupa hak tanggungan misalnya tanah beserta bangunannya ya. Berarti di sini domisili atau reksitanya ya, reksita dari benda yang dijadikan jaminan utang itu ada di Indonesia. Maka ketika terjadi suatu misalnya wan prestasi yang PT Maju Mundur ini, maka yang menjadi kedudukan benda yang dijadikan jaminan utang itu ininya adalah di Singapura. Jadi di sini seperti kalau dalam perkawinan misalnya kan celebrationisnya ya, di mana tempat dilangsungkannya perkawinan misalnya di Bali ya, walaupun misalnya warga negara Indonesia dengan Malaysia ya. Nah, itu ada unsur asing yang ada di dalam hukum perdata internasional ya. Nah, ini dulu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan?